Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Jannah. Saya dari Kenawa, Desa Desan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Darul Hamidi Nahdlatul Watan Diwan. Sekaligus saya sebagai mahasiswi TPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor peserta 484721055208 dengan nomor induk 21702108. Pada hari ini, hari Senin 18 Juli 2022, saya melakukan video pembelajaran fikih Madrasah Aliyah Darul Hamidi Nahdlatul Watan Diwan. Demikian perkenalan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, supaya kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa bersama dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmatal ila yaumiddin wa anta subhanahu wa ta'ala alaina wa tarhamna wa taqabbal wa taghfirna wa yamin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sebelum memulaikan pembelajaran, kita absen dulu ya. Baik Eka Sabrina, Liza Ainul Asmayani, Nailil Ula, baik Dewi Sukmawari, Haironi, Winda Auliasari, Nabila Citra Dewi Lestari, Heti Susila Dewi, Natasha. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar fokus pikiran dulu ya. Kalau ibu guru bilang langit, kalian bilang di atas. Gerakannya di tanah di bawah ya. Terus kalau ibu guru bilang bumi, gerakannya di bawah. Paham? Kita mulai? Kita mulai ya. Fokus. Bumi? Belum fokus. Kita ulang. Ibu guru ulang sekali lagi. Kalau ibu guru bilang bumi, kalian bilang di bawah. Kalau ibu guru bilang langit, kalian bilang di atas. Paham ya? Oke, kita ulang. Bumi. Langit. Langit. Bumi. Bumi. Langit. Iya, bagus. Kita tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah kalian sudah mulai fokus.
Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, apakah kalian masih ingat pelajaran kita yang semester 2 kelas 1 dahulu? Masih ingat? Apa kira-kira yang kita pelajari di kelas 1 semester 2? Tentang apa? Sholat jenazah, terus apa lagi? Jual beli. Ini sudah kelihatan tidak pernah belajar ya. Nah, di semester 2 kelas 1 kita sudah mempelajari tentang bab jual beli, terus bab kepemilikan akad. Nah, kalau kita mau sukses di dunia, kita harus memiliki apa? Ilmu. Kalau kita mau sukses di akhirat, kita harus memiliki. Jadi, kalau kita mau sukses di dunia dan di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Dan yang terpenting adalah adab yang paling utama. Adab nomor 1, yang nomor 2 adalah ilmu. Adapun kompetensi dasar yang kita harus capai yaitu menganalisis ketentuan Allah tentang jinayah dan hikmahnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penanaman keimanan, peserta didik dapat menunjukkan perilaku meyakini kebenaran aturan-aturan dalam agama dengan benar. Nah, yang selanjutnya adalah melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan perilaku, menjalankan perintah, dan menjauhi larangan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah, nah ini yang terpenting ya, melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian pembunuhan, menjelaskan dasar hukum larangan pembunuhan, terus selanjutnya mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan. Nah, yang selanjutnya adalah menganalisis hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hikmah dari larangan pembunuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita bagi kelompok dulu, yang terdiri dari 2 kelompok saja. Sudah ya? Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan masuk ke bab 1 yaitu jinayah dan hikmahnya. Dan untuk pada hari ini kita akan masuk ke kita akan mempelajari hanya bagian yang pertama yaitu tentang pembunuhan. Nah, ini ya. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian apa saja yang akan kita pelajari. Nah, dari materi pembunuhan ini ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tentang pengertian pembunuhan. Selanjutnya adalah dasar hukum larangan membunuh. Ya. Terus selanjutnya macam-macam pembunuhan. Nah, yang selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan yang terakhir adalah hikmah dari larangan membunuh. Nanti kalau hikmah ini kita akan simpulkan bersama-sama. Oke. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Terus secara istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ya. Oke. Nah, ini selanjutnya kalian akan mengamati sebuah video yang Ibu Guru tampilkan. Silahkan diamati ya. Setelah kalian amati nanti, silahkan tanggapi video ini. Ya, paham? Paham? Oke. Kita mulai. Seorang wanita di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tewas seusai dibunuh oleh tetangganya sendiri pada Minggu 8 Mei lalu. Disebutkan sebelum peristiwa terjadi, pelaku melakukan aksi teror pada korban dengan cara menggedor pintu dan memberikan ancaman pembunuhan. Pihak keluarga korban mengaku sudah mengadukan aksi teror tersebut ke polisi namun tidak ditanggapi.
Dilansir oleh Tribunnews.com, korban bernama Wiwin Sunengsih, warga kampung Gunung Bentang, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, dihabisi nyawanya oleh pelaku berinisial M dengan cara dilukai pada bagian perut dan leher. Korban Wiwin meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Ketua RW setempat Agus Sopian menuturkan, 2 hari sebelum kejadian, pelaku M melakukan pengancaman pada korban. Pelaku disebut mengelilingi rumah korban, bahkan menggedor pintu. Pihak keluarga kemudian melapor ke pihak RW untuk selanjutnya diteruskan ke Babin Kamtibmas. Agus juga sempat melakukan pemantauan pada rumah korban selama 2 hari dan tak terjadi apa-apa. Sementara itu, ayah korban Ujang Mimin mengungkapkan pelaku menggedor dan mengitari rumah korban selama 3 hari berturut-turut sejak malam takbiran. Hal ini membuat mendiang sang anak ketakutan dan enggan keluar rumah. Teror ini juga membuat beberapa bagian rumahnya mengalami kerusakan. Ujang didampingi adik korban, ketua RT dan ketua RW, kemudian melapor ke Polsek Padalarang pada Selasa 3 Mei. Namun sesampainya di Polsek, Ujang mengatakan petugas tak menanggapi dan menyebutkan bahwa harus ada kerugian dulu senilai 2 juta rupiah. Naas 5 hari berselang, pelaku menyelinap rumah korban saat Ujang dan istrinya berada di kebun. Saat itu, korban berada di rumah sendirian. Terkait dengan dugaan polisi yang menolak laporan keluarga korban, Kompolnas meminta Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan untuk melakukan pengecekan. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan, video yang Ibu Guru tampilkan tadi, apakah ada tanggapan dari anak-anakku? Iya. Saya, Bu, pembunuhan yang dilakukan pelaku adalah atas dasar kesengajaan. Saya, Bu, apapun alasannya membunuh orang atau menghilangkan nyawa seseorang itu tidak boleh. Ada lagi? Ada lagi? Saya, Bu, seharusnya pihak berwajib kalau ada yang melapor seperti itu lebih baik kiranya langsung direspon, dilakukan penyelidikan. Saya, Bu, setiap manusia seharusnya bersikap baik terhadap semua orang supaya tidak ada rasa dendam di hati yang mengakibatkan orang lain berniat jahat terhadap kita. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Nah, sebelum diskusi, nanti kelompok 1 akan mempresentasikan di depan tentang pengertian pembunuhan, selanjutnya dasar hukum larangan pembunuhan, dan yang selanjutnya adalah macam-macam pembunuhan. Nah, yang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan serta pembunuhan secara berkelompok. Kalian presentasikan di depan, silahkan kalian baca dulu bukunya, kalian pelajari dari link-link yang sudah Ibu Guru bagikan. Silahkan setelah kalian diskusi, kalian maju ke depan ya. Oke, silahkan mulai. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah siap?
Baiklah, kalau kelompok 1 sudah siap, kita akan suruh kelompok 1 ya terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1 maju. Ya, jangan lupa bawa bangku sama meja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama pengertian pembunuhan, kedua macam-macam pembunuhan, ketiga dasar hukum larangan pembunuhan, dan yang keempat pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, macam-macam pembunuhan. Pembunuhan sengaja. Qatlu al-am adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau yang memberatkan, mutsaqal. Kedua, pembunuhan seperti sengaja adalah qatlu shibu al-am, adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 3. Pembunuhan tersalah, qatlu al-khata, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Dasar hukum larangan membunuh. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fi qal innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi sudah disebutkan bahwa pembunuhan tersalah itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan tersebut tanpa bermaksud. Yang kedua, pembunuhan yang disengaja tapi orang yang dibunuh tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, pembunuhan salah sasaran. Contoh pembunuhan tanpa ada maksud itu bagaimana? Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 2. Contoh dari pembunuhan tanpa ada maksud adalah seorang menggali lubang besar atau sumur di satu tempat, lalu ada orang yang mencebur dan meninggal dunia karenanya, atau membiarkan satu tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki lalu roboh dan menimpa seorang hingga mati. Sekian. Kira-kira paham dengan jawabannya? Tidak ada tanggapan? Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, alhamdulillah sudah bagus. Kita kasih A+ untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Siap. Oke, kalau siap silahkan maju.
Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja, qat al-an. A. Kisos. B. Membayar diat, mughalazah atau denda berat jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan. C. Melaksanakan kafarat. Terus 2. Membayar diat mughalazah atau denda berat. Pembayarannya bisa dibayar secara bertahap. 3. Melaksanakan kafarat seperti pembunuhan yang pertama. Terakhir, pembunuhan tersalah atau qatlul yang ketiga ya. Qatlul al-qata. A. Membayar diat muhaffafah atau denda ringan. B. Melaksanakan kafarat. Yang terakhir, pembunuhan secara berkelompok adalah pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dan dilakukan secara sengaja dan hukumannya adalah dikisos. Sudah. Baik, kami dari kelompok 1 akan menanyakan hukum pelaku pembunuhan secara berkelompok akan dikisos. Misalnya, hukum pelaku pembunuhan secara berkelompok akan dikisos. Misalnya, ada seseorang sebanyak 6 membunuh 1 orang saja. Apakah nanti yang dihukum kisos itu 1 orang saja atau semuanya? Sekian. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan kelompok 1. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama membunuhnya atau hadis ini bahwa jelas dalam kasus pembunuhan secara berkelompok yang dihukumi kisos adalah semua pelakunya walaupun yang dibunuh hanya 1 orang saja. Intinya semuanya dikisos. Bagaimana? Sudah paham dengan jawaban yang kami berikan? Atau masih belum puas? Oke, alhamdulillah. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Oke. Alhamdulillah kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Alhamdulillah anak-anakku, dari 2 kelompok tadi sudah bisa mendiskusikan. Yang terpenting itu adalah kalian sudah bisa bercakap atau berbicara di depan teman-temannya. Itu adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, jadi di dalam pembunuhan ini nanti kita akan simpulkan bersama. Jadi intinya apapun kesalahan orang lain terhadap kita, kita tidak boleh dendam dan juga apalagi sampai membunuh seseorang. Itu termasuk dosa besar, ya. Jadi kalau ada kejanggalan di hati kalian, misalkan si A mempunyai masalah dengan si B, silahkan selesaikan dengan bagus, ya. Tidak usah memendamnya sendiri, tidak usah mempunyai rasa dendam di hati. Silahkan selesaikan dengan bagus. Ibu guru yakin kalian pasti bisa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang apa saja tadi pengertian pembunuhan, terus
macam-macam pembunuhan, dasar-dasar hukum larangan membunuh. Terus yang selanjutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Sekarang kita simpulkan dari semua yang sudah kita pelajari, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Seperti tadi, perbuatan membunuh. Nah, yang kedua adalah manusia yang satu dengan lainnya itu saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita semua itu sama, tidak ada yang beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga setiap manusia itu mempunyai hak hidup. Jadi tidak ada satu orang pun yang berhak membunuh seseorang, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, yang terakhir adalah dengan adanya hukuman pembunuhan ini, baik pelaku maupun orang yang akan berniat membunuh itu tidak akan melakukan hal tersebut. Oke. Jadi tadi itu sudah diterangkan sama kelompok 2, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan secara sengaja. Apa saja tadi hukumannya? Dikisos, terus terus yang selanjutnya melaksanakan kafarat. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir, tugas tambahan dari ibu guru ini kalian akan kerjakan di rumah masing-masing. Nah, minggu depan kalian kumpulkan ya. Oke, baiklah, ini sudah ibu guru bagikan tugas kalian kerjakan di rumah. Dan selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang sama, yaitu jinayah dan hikmahnya, tapi bagian yang kedua, yaitu bagian penganiayaan. Nah, jadi minggu depan kita akan membahas penganiayaan. Sebelum kita masuk ke pelajaran ke minggu depan, ibu guru harapkan kalian bisa membaca-baca ya, membaca-baca di situs internet banyak sekali. Baca saja materi tentang penganiayaan, apa saja yang dibahas di dalam materi penganiayaan. Paham ya? Oke. Nah, pada pertemuan ini kita akan cukupkan. Silahkan bangkunya diatur seperti biasa biar rapi ya. Oke. Oke, sudah, silahkan bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup. Silahkan duduk yang rapi. Yang terakhir kita akan melanjutkan dengan berdoa bersama. Nah, jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita akan berdoa dulu. Silahkan seperti biasa ketua kelas silahkan pimpin doa. Wa